Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 7 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati akhirnya angkat bicara terkait pengangkatan Direktur RSUD RAA Suwondo Pati yang dinilai melanggar aturan. Melalui pelaksana tugas Sekda Rioso ditegaskan bahwa pengangkatan Rini Susilowati dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tenaga profesional di bidang manajemen rumah sakit. Bupati Pati Sudewo diduga melanggar aturan kepegawaian terkait pengangkatan Rini Susilowati sebagai Direktur RSUD RAA Suwondo Pati. Pasalnya, Rini tidak tercatat memiliki nomor induk pegawai dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pati Rioso yang ditugaskan langsung oleh Bupati Sudewo memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pengangkatan Rini Susilowati dilakukan atas dasar kapasitasnya sebagai tenaga profesional di bidang manajemen rumah sakit. Menurutnya, pengangkatan ini mengacu pada pasal 186 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal 827 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. yang memperbolehkan pemimpin rumah sakit berasal dari kalangan profesional. Dasar hukum tersebut juga telah ditindaklanjuti melalui peraturan Bupati yang telah diselaraskan dan diharmonisasikan bersama Kementerian Hukum dan HAM, serta Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Memang dari profesional dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dan PP nomor 28 tahun 2024 memang di dalam pasal-pasalnya diamanatkan dari profesional, sehingga juga ditindaklanjuti dengan peraturan bupati terkait dengan rumah sakit yang ada di Kabupaten Pati ialah RSUD Suwondo. Perbub itu sudah disinkronisasi, sudah diharmonisasi dari baik itu Kumham dan juga dengan Biro Hukum Setda. Ia menambahkan permintaan klarifikasi dari Badan Kepegawaian Negara merupakan hal yang wajar dalam dinamika ketatanegaraan. Ia berharap masyarakat dapat menyikapi kebijakan ini secara positif. Karena setiap keputusan yang diambil Bupati Sudewo tetap berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Rembang pemirsa. Kabupaten Rembang akan genap berusia 284 tahun pada 27 Juli mendatang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Jadi tahun ini direncanakan berlangsung lebih sederhana. Meski begitu, rangkaian acara tetap syarat makna dan penuh dengan nilai-nilai budaya. Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-284 Kabupaten Rembang akan dipusatkan di Pendopo Kabupaten. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Mutakin, menyampaikan bahwa peringatan tahun ini terbagi dalam dua kategori utama, yaitu kegiatan ritual dan seremonial. Rangkaian ritual akan diawali dengan ziarah ke makam para umara yang berjasa dalam sejarah Rembang. Beberapa lokasi ziarah antara lain makam Bupati terdahulu, Pangeran Sedo Laut di Kompleks Masjid Agung Rembang, serta makam KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, suami dari R.A. Kartini. Selain itu, ziarah juga dilaksanakan ke makam para ulama yang berperan penting dalam sejarah lokal seperti Sunan Bonang atau Raden Ma'dun Ibrahim. Pada malam 26 Juli akan digelar doa bersama di Museum R.A. Kartini. Rangkaian ritual dilanjutkan dengan kirap pusaka tombak Trisula dan dua pusaka lainnya milik Kabupaten Rembang yang akan diarap mengelilingi halaman Museum R.A. Kartini. Dalam kirap tersebut juga akan ditampilkan tari gambuh sebagai simbol penolak bala.
dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-284 Kabupaten Rembang akan melaksanakan kegiatan peringatan tersebut. Peringatan ini bisa kita kelompokkan menjadi beberapa poin, yaitu yang sifatnya itu ritual, kemudian sifatnya yang seremonial, dan ada hiburan tradisional. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, diantaranya yang pertama itu adalah ziarah di 7 makam. Baik makam itu adalah makam ulama dan makam umaro. Seperti Pangeran Sidolaut, ini kan Bupati Rembang. Kemudian Pak Joyo, ini yang ada di Bulu, ini juga tokoh pemerintahan Bupati Rembang juga. Tapi kita juga akan ziarah di makam Mbah Sambu, Sunan Bonang. Nah ini. Kemudian ritual yang kedua, ini kita melaksanakan prosesi hari jadi, yang wujudnya nanti kita itu adalah melaksanakan doa baik secara agama maupun doa secara budaya. Kok ada-ada saja ya kan seperti itu. Jadi kita nanti doa secara agama, kita melaksanakan tahlil dan doa-doa yang pada umumnya kita tahu. Kemudian kita juga melakukan doa-doa yang sifatnya budaya, yaitu melalui lantunan, namanya mocopakan. Itu kita laksanakan di tanggal 25 malam, hari Jumat malam 26 di museum. Kemudian setelah itu rangkaiannya pusaka milik pemerintah Kabupaten Rembang akan kita keluarkan dari dalam museum, kita keluarkan di pendopo. Kemudian nanti paginya di hari Sabtu tanggal 26 sekira pukul 9 atau 10 nanti akan kita kirapkan pusaka milik pemerintah itu nanti di lingkungan pendopo. Kita tidak keluar dari pendopo karena kita secara sederhana. Habis itu setelah kita kirap, kita masukkan lagi nanti di dalam museum untuk persiapan melaksanakan hari jadi di tanggal 27. Salah satu ritual kami dari segi budaya, nanti kita di dalam melaksanakan kirap pusaka itu nanti kita menampilkan tari gambuh, di mana salah satu isi makna tujuan tari gambuh itu adalah tari yang menggambarkan tolak balak untuk menolak mara bahaya. Kita punya tujuan bahwa dengan diperingatinya hari jadi Rembang yang ke-284 ini, Rembang bisa jauh dari mara bahaya, sehingga apa yang menjadi visi misi Pak Bupati yaitu adalah bangkit menuju sejahtera, ini betul-betul kita bisa terwujud. Ia menambahkan selain kirap pusaka akan digelar pementasan sendra tari berjudul Rembang Sakawit yang mengisahkan asal-usul nama Rembang. Sementara pada siang harinya sarasehan sejarah akan digelar untuk membahas pembentukan Kabupaten Rembang. Puncak perayaan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam 26 Juli 2025 melalui pagelaran wayang kulit di Pendapa Museum R.A. Kartini, menampilkan dalang muda asal Rembang. Sementara itu, upacara peringatan hari jadi ke-284 akan dilaksanakan keesokan harinya pada Minggu 27 Juli 2025 dengan seluruh peserta diwajibkan mengenakan busana adat dan menggunakan bahasa Jawa. Dari Rembang, Fikirio Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mencetak generasi muda yang siap bersaing dan terjun ke dunia kerja, Industropolis Kawasan Industri Terpadu Batang menyelenggarakan program resiliensi untuk industri masa depan atau PRIMA yang berlangsung pada 30 Juni hingga 4 Juli 2025. Program ini secara khusus ditujukan bagi siswa SMK agar lebih siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan industri.
rangkaian kegiatan Prima, program resiliensi. Selama 5 hari pelaksanaan program Prima diikuti oleh 130 siswa dari 5 SMK di Kabupaten Batang, yakni SMK Negeri 1 Warung Asem, SMK Ma'arif NU Limpung, SMK PGRI Batang, SMK Diponegoro Banyu Putih, dan SMK Sekar Bumi Nusantara. General Manager Corporate Secretary KEK Batang, Muhammad Burhan Murtaki menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM di daerah. Program Prima menjadi ajang kolaborasi antara pelaku usaha dan calon tenaga kerja berkualitas. Ini juga diharapkan menjadi solusi atas tantangan yang dihadapi generasi muda Batang dalam memasuki dunia kerja secara profesional. Ia menambahkan program ini merupakan komitmen Industropolis Batang untuk memperkuat konektivitas antara pendidikan dan industri melalui pendekatan link and match. Harapannya para siswa tidak hanya mendapat teori tetapi juga pengalaman langsung dari dunia industri. Usaha, kita akan coba memasukkan dalam salah satu klausul PPTI Tenan, yaitu supplier atau pemasok itu yang memprioritaskan dari Batang dulu. Jadi nanti kayak pelaku-pelaku usaha yang ada di sini, kita sebagai pengelola akan kita jembatani, kita fasilitasi, kita arahkan untuk memprioritaskan UMKM atau produk lokal dulu. Jadi inilah fungsinya pengelola kawasan, dalam hal ini Industropolis Batang, hadir selalu menjadi jembatan inputan, feeding, masukan-masukan dari Pemkab seperti kapan akan diwacanakan itu, Pak? Apa masih sekedar wacana, Pak? Oh, kita sudah mulai. Ada berapa? Sudah mulai. Nah, misalkan kayak dalam PPTI itu kita PJ Sekda Batang, Purwani mengatakan bahwa program Prima melibatkan berbagai elemen, mulai dari akademisi, pelatih profesional hingga pendamping lapangan. Para peserta juga mendapat paparan langsung dari sejumlah tenan besar di kawasan industri seperti Unipek Plasindo, KCC Glass, Yihwan Footwear Indonesia, dan Wavin. Ya, ini dalam rangka mempersiapkan generasi muda ini, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang tentunya yang sekarang ini tingkatnya SMK ini untuk ke depan menyiapkan tenaga kerja. Karena Kabupaten Batang tentunya Bapak Ibu sudah tahu sendiri bahwa dengan adanya KIT, bahkan juga Batang ini tidak hanya KIT, BIP ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak sekali. Kalau tidak disiapkan dari dini tentunya kekurangan tenaga kerja. Dan alhamdulillah KIT ini telah CSR-nya ini untuk menyiapkan tenaga kerja yang terdidik. Setiap tahun nanti akan menambah jumlahnya seperti itu. Dengan tenaga kerja yang dibutuhkan ribuan, tentunya ini diharapkan tidak hanya KIT saja, tetapi CSR yang ada di tenan-tenan yang ada di Batang, baik itu nanti pemerintah daerah sendiri dan tenan-tenan nanti akan CSR untuk salah satunya CSR untuk menyiapkan tenaga kerja untuk pelatihan-pelatihan sehingga menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap dipakai. Salah satu peserta, Asani Sari dari SMK PGRI Batang, mengaku senang dapat terpilih mengikuti pelatihan. Ia mengaku mendapat banyak pelajaran penting termasuk kedisiplinan di dunia kerja dan industri. Mungkin senang dan juga bisa buat pengalaman untuk diri kita. Terharu juga dengan adanya pendidikan seperti kedisiplinan ini. Siap terharu karena di sini bisa mengajarkan kedisiplinan dan pentingnya mengelola waktu dengan tepat. Materi pelatihan yang diberikan meliputi pengenalan potensi diri, budaya kerja industri, kepemimpinan, keterampilan negosiasi, pengambilan keputusan, hingga cara membuat CV yang profesional. Selain sesi kelas, peserta juga diajak melakukan kunjungan lapangan ke pabrik Unipek serta mengunjungi fasilitas penting di kawasan industri, seperti instalasi pengolahan air dan instalasi pengolahan air limbah. Melalui program Prima, Industropolis Batang berharap mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara kompetisi, tetapi juga adaptif dan siap bersaing di dunia industri masa depan. Program ini sekaligus menjadi model pelatihan vokasi berkelanjutan yang mengintegrasikan dunia pendidikan, industri, dan pemerintah daerah dalam satu visi membangun SDM unggul untuk Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, jual beli uang kuno ternyata bukan sekedar hobi biasa. Aktivitas ini bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan seperti yang dijalani oleh seorang warga Semarang. Kisah inspiratif ini datang dari Aryo Supeno, warga Semarang yang awalnya hanya iseng mengoleksi uang kuno. Kini hobinya itu telah berkembang menjadi usaha penukaran uang kuno yang menjanjikan. Semua bermula pada tahun 2017 saat Aryo mulai mengoleksi uang Rp1.000 bergambar kelapa sawit. Ketertarikannya semakin tumbuh hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadikan hobi tersebut sebagai peluang bisnis. Pada tahun 2022, Aryo membuka kios penukaran uang kuno di Jalan Kedung Mundu, Kota Semarang. Usaha ini telah berjalan selama 3 tahun hingga sekarang. Ia mengaku dalam sebulan dapat meraup omset lebih dari Rp5 juta. Meski tampak sederhana, pekerjaan ini membutuhkan ketekunan dan kejelian dalam setiap prosesnya. Ia juga menuturkan bahwa hingga kini masih banyak masyarakat yang tertipu oleh informasi palsu atau hoaks seputar jual beli uang kuno. Karena itu, selain berjualan, Aryo kerap memberikan edukasi kepada calon pembeli maupun penjual. Menurutnya, nilai jual uang kuno tidak ditentukan dari seberapa lama tahun cetaknya, melainkan dari seberapa langka uang tersebut. Semakin sulit ditemukan, semakin tinggi pula harganya. Di Semarang sini, itu padahal paling susah, seri 100 golden, kalau selalu 25 golden itu masih agak mudah. Tapi harganya ya masih jutaan satu lembarnya. Kalau jenengan paling pernah dibeli paling tinggi itu sampai berapa, Pak? Ya itu tadi. Berapa? Itu ibaratnya ada dari saya langsung ditransfer itu sekitar 75 juta. 75 juta. Galon bar. Kalau yang fokus membuka kios ini mulai tahun berapa, Pak? Fokus akhirnya? Fokus ini 2022. Berarti per bulan mungkin kira-kiranya berapa, Pak? Sampai berapa, Pak? Ya karena kadang saya berpikir saya di sini kerjanya kayak orang santai, duduk apa-apa online aja jarang. Ya tapi bukan online, cuma saya jualan posting itu jarang. Tapi ya dari seller itu sering beli ke sini itu kalau 1 bulan itu bisa sampai kurang lebihnya 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, setelah belasan tahun tak tersentuh, akhirnya pulau sampah di Kampung Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang mulai dibersihkan. Warga Kampung Tambak Lorok yang kini telah berubah nama menjadi Tambak Mulyo bergotong royong membersihkan pulau sampah yang telah menumpuk selama bertahun-tahun di bekas area tambak. Tumpukan sampah tampak mengenangi tambak-tambak di sekitar pemukiman RW 12, RW 13, dan RW 16 Kelurahan Tanjung Mas. Selama ini warga membuang sampah rumah tangga sembarangan karena tidak tersedianya tempat pembuangan sampah di masing-masing RW. Sekitar ratusan warga bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang turun langsung membersihkan area yang tercemar. Namun luasnya area tambak serta banyaknya sampah yang mengapung membuat proses pembersihan berlangsung cukup sulit. Tim bahkan harus menggunakan perahu karet untuk menjangkau sampah yang berada di tengah tambak. Selain itu, lokasi yang dikepung pemukiman dan minimnya akses kendaraan besar juga menyulitkan pengangkutan sampah ke truk. Hingga akhir kegiatan, proses membersihkan belum dapat diselesaikan dalam sehari karena volume sampah yang begitu besar. Salah satu relawan, Mukhtar, warga RW 14 Tambak Mulyo, mengaku evakuasi sampah sangat sulit dilakukan karena sebagian besar sampah telah berada di dalam air selama belasan tahun. Menyebar gitu. Ya, tapi dengan kita bersama terus bisa ke sini bagi tugas gitu. Dalam ya Pak kondisinya? Dalam Pak. Berapa meter? Ini Pak. Oh segitu. Hampir 2 meter ya? 2 meter, ya kurang lah. Kurang dari 2 meter. Kesulitannya apa aja Pak? Kesulitannya ya dari sampah yang sana itu kesulitannya bisa merapat ke sini itu bagaimana? Dari selatan ke utara gitu ya? Karena menyebar ya Pak ya? Menyebar. Bau nggak Pak? Ya bau juga sih. Masalahnya kan itu sampah tahunan. Tahunan ya? Berlumpur. Apalagi yang di dalam tuh plastik itu wah itu banyak banget ya Pak dari dalam. Ini membersihkan sampah dorongan hati atau gimana Pak? Ya, ini karena ada wacana dari kelurahan, camat, bisa mungkin ya penggalaan untuk kebersihan lingkungan Pak. Jadi dengan adanya ini nanti diharapkan masyarakat bisa sadar lah. Jadi untuk kedepannya itu tidak ada pembuangan sampah di lokasi kolam. Jadi bisa ada pembuangan di tempat yang telah disediakan. Nanti ada fasilitas dari dari petugas untuk diambil ke TP. Sementara itu, Lurah Tanjung Mas, Sony Yuda Putra Pradana menyatakan setelah pembersihan selesai, ia akan rutin melakukan pemantauan dan memberikan edukasi serta fasilitas pembuangan sampah kepada masyarakat. Yang jelas ini pemerintahnya ada banyak sekali nih Mas yang terlibat, ada dari teman-teman DPU, ada dari GLH, ada dari BPD yang nyumbang kapal, kemudian juga ada dari pemerintah kecamatan serta kelurahan dan juga instansi-instansi vertikal seperti dari TNI, Polri yang memang terlibat langsung di kegiatan pada pagi hari ini. Berapa truk? Jadi kalau untuk armada yang dilibatkan ada dari PU itu kurang lebih ada 3 truk, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup ada 2 truk, dan ada dari kecamatan itu ada 2 kuda atau 2 tosa ya. Kemudian ada juga dari kapal dari BPD. Ada berapa orang yang bantuan? Jadi kalau totalnya tadi yang ikut kegiatan ini memang bisa dipastikan luar biasa banyak, jadi hampir di angka 100 orang, terbagi di 3 titik lokasi, salah satunya di RW 13. Ini targetnya sehari selesai atau bertahap pembersihan? Kalau dilihat dari kondisi harinya dan memang lihat kondisi lingkungannya, sepertinya ini nggak bisa sehari Mas, tetap nanti berkesinambungan. Harapannya ini terus bisa digalakkan dan nantinya warga juga bisa merasakan manfaat dari lingkungan yang bersih. Untuk ke depan Pak,
ini kan warga ingin ada TPS, terus ingin memanfaatkan lahan ini menjadi sekolahan, itu kira-kira gimana Pak? Ya sebenarnya kalau untuk survei kaitan dengan sarana prasarana terkait dengan kesehatan, kemudian kaitan dengan pendidikan, sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari dinas pendidikan dan dari dinas kesehatan sudah berkoordinasi. Tapi memang kaitan dengan kondisi keanggaran dan lain sebagainya memang belum memenuhi Mas. Jadi tetap harus selalu dikaji. Dan harapannya kami juga sudah mengusahakan untuk adanya TPS 3R di Kelurahan Tanjung Mas. Warga setempat, Widiarti, juga mengungkapkan kesulitannya dalam membuang sampah rumah tangga karena tidak adanya TPS di lingkungan mereka. Kalau malam Mas nyamuknya ya di siang ini banyak nyamuk kali ini. Soalnya kan apa itu baunya itu kan ada. Kalau Pak Jenderal sendiri pas buang sampah itu kemana Bu? Sampai kalau sulit kayak gini nggak ada TPS-nya? Buangnya sampah di laut. Oh di laut malah ya? Karena sulit banget ya Bu cari nggak ada TPS itu ya? Terus buang sampah mau kemana lagi ya? Terus terpaksa kayak di lingkungan kayak gini kan sudah kalau sudah ada sampahnya banyak, kalau kita punya uang kan kita uruk gitu kan supaya tidak ada air masuk. Tapi tidak tahunya kan terus rumahnya itu nyamuknya banyak kan. Dari Kota Semarang, Sahril Mu'az, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Bupati Semarang Ngesti Nugraha secara simbolis melakukan pecah kendi sebagai penanda ekspor 1 unit bus prototipe di Sri Lanka. Bus buatan PT Laksana, pabrikan asal Bergas, Kabupaten Semarang ini menjadi langkah awal dalam membuka pasar ekspor baru di negara tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut ekspor bus produksi PT Laksana bukan kali pertama dilakukan. Sejak tahun 2009, PT Laksana telah berhasil menembus pasar ekspor di 5 negara Asia, yakni Kepulauan Fiji, Bangladesh, Timur Leste, Laos, dan kini di Sri Lanka. Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong produk unggulan asal Jawa Tengah agar semakin dikenal di pasar global. Gubernur juga menegaskan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar ekspor, termasuk di sektor industri transportasi. Bus buatan anak bangsa dari Kabupaten Semarang dinilai mampu bersaing di kancah internasional. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penguatan industri transportasi lokal seperti ini juga sejalan dengan pengembangan ekonomi aglomerasi, yaitu konsep ekonomi yang berbasis pada kedekatan wilayah dan konektivitas antar daerah. Jawa Tengah mempunyai bangsa untuk ekspor yang sangat luar biasa sekali di atas istilahnya pada saat sekarang bangsa Indonesia dan Jawa Tengah perekonomian kita mulai berkembang, sehingga secara tidak langsung hari ini kami mengapresiasi bahwa ekspor perdana ini menjadi pertanda bahwa produk putra anak bangsa mampu bersaing di dunia internasional. Ini yang perlu kita hargai. Kemudian yang kedua, kita juga akan menggunakan kerjasama terkait dengan aglomerasi yang nanti akan dijajaki. Kita akan gunakan Laksana sebagai produk dalam negeri. Prinsip ini semua adalah untuk mengembangkan daripada perekonomian wilayah Jawa Tengah. Ia pun berharap keberhasilan PT Laksana dalam menembus pasar ekspor dapat menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah aglomerasi Jawa Tengah, serta mendorong pertumbuhan industri lokal lainnya. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sudah lebih dari 1 bulan Jalan Nasional Pantura di wilayah Demak, Jawa Tengah tergenang banjirop. Kondisi ini mengganggu arus lalu lintas dan memicu keresahan warga serta para pengguna jalan. Beginilah kondisi Jalan Pantura di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang terendam banjirop. Pada Jumat 4 Juli 2025, ketinggian air berkisar antara 20 hingga 30 cm. Genangan ini menyebabkan kemacetan setiap hari di kawasan tersebut. Banyak pengendara roda 2 yang nekat menerobos genangan hingga mengalami mogok, bahkan terjatuh akibat lubang jalan yang tertutup air. Sebagian memilih melintasi jalan perkampungan untuk menghindari genangan, namun hal ini justru membuat lalu lintas di wilayah tersebut semakin semrawut.
Kemacetan parah terjadi setiap hari, baik dari arah Demak menuju Semarang maupun sebaliknya, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Seorang pengendara motor, Sumarno, mengungkapkan kekesalannya atas kondisi banjirop yang belum tertangani. Ia mengaku sering terlambat berangkat kerja karena kemacetan tersebut. Roda, anjing. Lah terus ini rencana kemana? Anak. Anak. Enggak jadi berangkat kerja. Enggak, paling putar balik. Balik gitu ya. Karena paling juga macet, Pak. Juga macet ya. Sementara itu, Zamroni, warga setempat, berharap pembangunan tanggul laut yang dirancang pemerintah dapat segera direalisasikan. Menurutnya, tanggul laut adalah solusi tepat untuk mengatasi banjirop di wilayah pesisir termasuk Demak. Jalan Pantura ini lebih tinggi, itu sebabnya, dan saluran-saluran yang kemarin juga sebenarnya sudah dibangun, diperbaiki, itu juga belum berfungsi secara maksimal karena justru air di sini bersumber dari laut menuju ke daratan, sehingga ketika ropnya tinggi ya langsung nyampe ke jalan raya. Solusi yang paling memungkinkan ke depannya ya tetap pada program nasional, yaitu adanya tanggul laut. Ini adalah solusi yang terbaik, bahkan menurut saya saat ini negara harus berpikir tentang tanggul laut raksasa. Ya, semua di pantai utara Jawa ini tampaknya harus ada tanggul semua. Banjirop di wilayah pesisir Demak semakin hari semakin memprihatinkan. Sementara Jalan Nasional Pantura Sayung Demak yang menjadi urat nadi perekonomian Jawa terus mengalami ketersendatan saat dilalui. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bulan Muharram yang dalam kalender Jawa dikenal sebagai bulan suro menjadi berkah bagi jasa penjamasan benda pusaka. Di Kabupaten Blora, jasa ini laris manis dan banyak diserbu warga. Memasuki bulan suro, jasa penjamasan benda pusaka mulai ramai diburu warga. Di Blora, Jawa Tengah, seorang penjamas mengaku kewalahan dengan permintaan yang membanjir. Dalam sehari, ia mampu menjamas 30 hingga 40 benda pusaka yang didominan berupa keris dan tombak. Untuk setiap benda pusaka yang dijamas, tarifnya dipatok sebesar Rp25.000. Jangan apa, akan dua itu ya. Keris ya? Yang satu itu lo 13, itu untuk kesaktian katanya. Kemudian yang satu yang diputer-puter tadi itu katanya baik untuk pertanian. Jadi ada dua macam itu. Keris ya? Ini kan barusan toh Mas, barusan 5 hari ini ta. Iya. Nah, nanti kalau sudah pertengahan mungkin sampai 20-30-an Mas. Sehari ya? Iya, per hari. Itu rata-rata yang dijamas jenis apa Mbah, benda pusakanya? Ya, jenis pusaka keris, gembak. Dijamasnya seperti apa Mbah kalau di sini Mbah? Ya seperti ini. Direndam air kelapa dulu, itu karetnya dibersihin. Setelah itu di tempat larangan. Penjamasan benda pusaka menjadi tradisi rutin bagi masyarakat Jawa selama bulan suro. Mereka meyakini pembersihan benda pusaka tersebut dapat menjauhkan mereka dari mara bahaya dan bencana. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kader PKK Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Solo membantu pelaku UMKM memasarkan produk melalui siaran langsung atau live stream selling di kantor kelurahan. Siaran ini dilakukan di berbagai platform marketplace guna memperluas jangkauan pasar produk-produk lokal ke seluruh Indonesia. Inilah aktivitas para kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Kelurahan Tipes, Serengan, Solo, Jawa Tengah yang tergabung dalam komunitas masyarakat Tipes Berani Tampil atau Masti Nimpil saat memasarkan produk UMKM mereka melalui live stream selling, yaitu metode penjualan produk melalui siaran langsung atau live streaming. Di dalam ruangan berukuran 2x3 meter yang difasilitasi kelurahan setempat, bermodal penerangan ring lamp dan ponsel pintar, para kader PKK Masti Nimpil menjalani aktivitas live stream selling di berbagai marketplace atau loka pasar. Mereka mempromosikan berbagai produk lokal, mulai dari kerajinan tangan hingga kuliner yang diproduksi warga setempat. Ketua PKK Masti Nimpil Madu Mastuti saat ditemui pada Jumat 4 Juli mengatakan aktivitas live stream selling berawal dari kegiatan rutin PKK. Praktik ini telah berjalan sejak 2024. Bagi anggota PKK yang terkendala memasarkan produknya, Madu Mastuti menyebut para kader siap memasarkan secara terjadwal lewat live stream selling dan akun loka pasar. Sebelum para kader PKK Masti Nimpil mahir melakukan live stream selling, PKK Masti Nimpil menyediakan pelatihan intensif. Mereka diajarkan bagaimana cara berkomunikasi di depan kamera, mengelola pesanan dan pengiriman, serta cara membuat live stream selling menjadi lebih menarik bagi calon pembeli. Ketika para pelaku UMKM itu tidak bisa memasarkan sendiri, bisanya hanya fokus di produksi, kita bantu. Kita bantu untuk menjualkan produk mereka dan diwadahi dalam e-commerce, Shopee, itu sudah ada penjualan di situ. Nah, di sini nanti kita kelola
Jadi dari kelurahan segala sesuatunya memfasilitasi ruangan ini. Sementara itu, salah satu anggota PKK Kelurahan Tipes, Slamet Parjinah, mengaku sempat terkendala saat mengoperasikan peralatan jelang live stream selling. Meski begitu, ia terus belajar. Saya pribadi itu, kalau mau live itu kita membutuhkan satu itu harus mental kita harus berani mental. Yang kedua, pikiran kita sebelum kita ngomong, kita harus apa yang kita omongkan harus pas mengena apa yang barang yang kita tawarkan. Jadi tidak cuman bla 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 yang kita ngomongkan orang lain tidak tahu. Berkat live stream selling, kini berbagai produk puluhan UMKM warga Kelurahan Tipes tidak hanya dikenal oleh warga Solo, namun juga merambah ke berbagai daerah di tanah air seperti Surabaya, Jawa Timur, Bandung, dan lainnya. Pemirsa, hingga pertengahan tahun 2025, serapan pupuk subsidi di Kabupaten Ngawi mencapai 38%. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengupayakan realokasi distribusi pupuk antar kecamatan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan petani. Mayoritas petani di Kabupaten Ngawi sudah melakukan penanaman padi kedua untuk tahun 2025, meski sebagian lagi beralih menanam palawija atau tembakau karena telah memasuki musim kemarau. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah serapan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi mendata alokasi pupuk bersubsidi meliputi urea 38.510 ton yang terrealisasi 36,19%, NPK 26.128 ton terrealisasi 39,22%, dan organik 14.763 ton terrealisasi 38,51%. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian DKPP Ngawi, Radias Furi Widiantari, Jumat 4 Juli mengatakan adanya perbedaan waktu tanam serta jenis tanaman di setiap kecamatan membuat terjadi selisih pada serapan pupuk di setiap kios dan agen. Terkait hal tersebut, pihak DKPP tengah mengusahakan realokasi pupuk antar kecamatan untuk memenuhi kebutuhan petani. Kalau untuk NPK-nya alokasinya 26.128 ribu ton, terus serapannya itu 39,22%. Kalau organiknya alokasinya 14.763, terus serapannya 38,51%. Mungkin kan nanti teman-teman yang di kecamatan bisa melakukan realokasi antar kecamatan. Adapun kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi sesuai dengan ERDKK digunakan untuk 3 kali masa tanam padi atau 1 tahun, yakni sebanyak 169.268 hektar atau 56.422 hektar per musim tanam di 19 kecamatan. Pemirsa, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi pada Jumat 4 Juli lalu mulai melakukan investigasi perihal kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di lintasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Investigasi yang dilakukan salah satunya menyelidiki surat persetujuan berlayar dari pihak berwenang saat kapal hendak berlayar. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT pada Jumat 4 Juli mulai melakukan investigasi terkait tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di lintasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kepala KNKT Sujanto Cahyono mengatakan pihaknya memulai proses tahapan investigasi sejak kapal hendak berlayar dengan menyelidiki kelaikan kapal, dokumen berupa surat persetujuan berlayar SPB, dan lainnya. Selain itu, KNKT juga melakukan investigasi pelaksanaan tanggap darurat saat terjadi kecelakaan. Tapi semua unit semua yang di darat maupun di laut itu semua sudah dilatih untuk menghindari adanya korban meninggal. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang kita cari, nantinya kita akan berikan rekomendasi. Tidak hanya penyebab dari kapal tenggelam, tapi
penyebab dari kenapa ada korban meninggal ini juga bagian yang penting kita investigasi. Sementara itu, salah satu korban yang berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki sekoci mengaku kapal terbalik dan tenggelam saat di tengah perairan Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli. Itu kapalnya itu mati mesin. Miring sedikit kapalnya langsung mesinnya mati. Oh, itu bukan hampir nyampe ke Bali, Gilimanuk sudah? Jauh masih. Saya aja yang ditemukan ditemukan di buahan. Oh, di pembuahan. Hingga Jumat petang, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Pencarian pada hari kedua ini terkendala gelombang tinggi dan jarak pandang yang terbatas. Pemirsa, Kementerian PPN dan Bappenas meluncurkan program Digital Real Sektor Launchpad pada Jumat 4 Juli lalu di Jakarta. Peluncuran tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi Avtek dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bersama Asosiasi Fintech Indonesia atau Avtek meluncurkan program strategis Digital X-Real Sector Launchpad di Jakarta Jumat 4 Juli. Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan Avtek untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029 yang merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan, keterlibatan asosiasi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai penghubung strategis antar generasi. Dan salah satu mitra strategis yang penting adalah Asosiasi Finansial Teknologi. Saya sampaikan tadi bahwa Asosiasi Finansial Teknologi bukan hanya jembatan emas untuk mengintegrasikan sektor real kita, membuat pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tapi Avtek juga saya harapkan bisa menjadi jembatan emas bagi antar generasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas Avtek, Arsyad Rashid, menyatakan siap bergotong royong dan mendukung penuh optimisme pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana bisa bekerja sama dengan sektor real, dengan aplikasi-aplikasi atau solusi teknologi yang ada, supaya lebih efisien, produktivitas lebih tinggi, dan kuncinya adalah bagaimana bisa berkontribut akhirnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ini menjadi kunci apa yang ada dan supaya tadi balik-balik ini nggak kerja seperti Pak Menteri katakan, tidak bekerja sendiri. Kolaborasi kedua pihak yaitu pemerintah dan Avtek memiliki fokus pada beberapa hal seperti pemerataan infrastruktur digital, menyiapkan data yang terstandar dan tunggal, menyiapkan talenta digital berkualitas tinggi, serta integritas ekosistem yang menjamin perlindungan terhadap konsumen dan ketahanan siber. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya.
Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa kepada 8 terdakwa kasus pabrik gelap narkotika jenis PCC, yaitu paracetamol, kafein, dan karisoprodol di Kota Serang. Kejari Serang menyatakan akan mempertimbangkan banding dalam waktu 7 hari. Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A Jumat malam 4 Juli menggelar sidang vonis terhadap 8 terdakwa terkait kasus laboratorium rahasia produksi dan peredaran narkotika jenis paracetamol, kafein, dan karisoprodol PCC yang diproduksi di sebuah rumah mewah di Kelurahan Lialang, Taktakan, Kota Serang, Banten. Sidang dibacakan langsung Hakim Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, Boni Daniel, yang menjatuhkan vonis lebih ringan kepada 8 terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa Jafar, Abdul Wahid, dan Hapas dijatuhi vonis hukuman seumur hidup. Sementara terdakwa Burhanuddin, Acu, dan Muhammad Lutfi, menantu terdakwa utama Beni Setiawan, divonis hukuman 20 tahun penjara dengan masing-masing diwajibkan membayar denda 10 miliar rupiah atau subsidiar 2 tahun kurungan. Sebelumnya, kelima terdakwa dituntut jaksa penuntut umum dengan tuntutan hukuman mati. Vonis lebih ringan juga dijatuhkan PN Serang Kelas 1A kepada Reni Maria dan Andre, istri dan anak dari Beni Setiawan selaku terdakwa utama yang hanya dijatuhi hukuman masing-masing 17 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Di mana sebelumnya jaksa menuntut Reni dengan pidana seumur hidup dan terdakwa Andre dengan tuntutan 20 tahun penjara berikut denda 1 miliar rupiah. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Jafar bin Sumitra alias Jafar tersebut di atas terbukti secara sah diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merupakan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sejumlah 10 miliar rupiah. Menyikapi hal ini, Kejaksaan Negeri Serang menyatakan sikapnya untuk mengajukan banding atas vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim dalam waktu 7 hari ke depan. Ini sudah menjadi keputusan dari majelis hakim dan apapun itu kita masih punya kesempatan untuk melakukan upaya hukum dan tentunya karena tuntutan yang kami bacakan tidak sesuai dengan keputusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim, tentu kita akan melakukan upaya hukum banding. Sementara itu, 2 terdakwa lainnya yang merupakan terdakwa utama pada kasus pengungkapan produksi dan peredaran narkotika dengan barang bukti jutaan pil PCC dengan terdakwa Beni Setiawan dan Faisal akan digelar pada pekan depan.
Pemirsa, memasuki hari kedua operasi SAR, tim gabungan memperluas pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ke perairan selatan Bali. Dari total korban, 35 orang telah ditemukan, yaitu 29 selamat dan 6 meninggal dunia. Pencarian terus dilanjutkan dengan peralatan tambahan. Memasuki hari kedua tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, tim SAR memperluas area pencarian terhadap 30 orang penumpang dan ABK yang masih belum ditemukan di Selat Bali. Tim SAR gabungan juga mengoptimalkan alat utama operasi pertolongan dan pencarian hingga ke perairan selatan Pulau Bali. Tak hanya bekerja pada siang hari, operasi SAR juga dilakukan pada malam hari dengan mengerahkan 2 kapal milik Basarnas. Penguatan pada proses pencarian dan pertolongan, yaitu dari KNKT, BMKG, dan KSOP. Selanjutnya pada hari ini organisasi tugas setelah SMC dibentuk, SMC membentuk 2 sub-koordinator, on-screen coordinator, yaitu on-screen coordinator Ketapang dan on-screen coordinator Gilimanuk. Untuk di Ketapang kita tetapkan dan Manao Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Puji, kemudian untuk OSC Gilimanuk dari Kepala Kantor SAR Denpasar. Nanti masing-masing OSC ada SRU, darat, laut, dan udara. Hingga saat ini 35 korban kecelakaan laut di Selat Bali sudah ditemukan, terdiri atas 29 orang selamat dan 6 korban meninggal dunia. Seluruh korban tersebut sudah dipulangkan dan diserahkan ke pihak keluarga pada Kamis malam. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faizal Nurrafiq menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampak lingkungan dari industri kelapa sawit. Langkah ini melibatkan asosiasi pengusaha sawit dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengawasan ketat. Kementerian Lingkungan Hidup menyusun langkah-langkah pengendalian lingkungan dalam penyelenggaraan industri kelapa sawit di tanah air. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faizal Nurrafiq pada Jumat 4 Juli di Balikpapan, Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Kelapa Sawit untuk memitigasi dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Menteri Hanif mengatakan, kebakaran lahan menjadi tantangan utama bagi kebun kelapa sawit skala besar yang harus diantisipasi dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Bersama pemerintah daerah, perusahaan kelapa sawit diwajibkan mengalokasikan pendanaan untuk mitigasi kerusakan ekologi melalui pemberdayaan masyarakat dan penerapan praktik perkebunan yang ramah lingkungan. Kami mohon izin kepada seluruh gubernur di Indonesia yang memiliki perkebunan kelapa sawit untuk melakukan kontrol sesuai dengan tema waktu dan tata cara yang telah ada tata laksananya. Jadi terkait dengan gangguan lingkungan ataupun kemudian kerusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan karena sawit, nanti kita akan dalami. Secara umum ini sudah baik-baik saja dan saya yakin Bapak Gubernur akan melakukan langkah-langkah tegas di dalam menjaga kualitas lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. Luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektar, tersebar di 26 provinsi dan terus bertambah setiap tahunnya. Menteri Lingkungan Hidup meyakini instrumen pengendalian lingkungan yang ada telah cukup untuk mencegah risiko pencemaran dan degradasi lingkungan dari aktivitas perkebunan sawit. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate mencatat 17 kelurahan dari 5 kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi sejak akhir Juni hingga awal Juli 2025. Kerusakan meliputi rumah warga, pagar sekolah, pagar kantor DPRD, serta ruas jalan nasional di Kecamatan Ternate Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate, Maluku Utara
menerjunkan sebanyak 10 personel untuk mendata kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi yang melanda kota setempat sejak akhir bulan Juni hingga awal Juli. Ditemui pada Jumat 4 Juli, Kepala BPBD Kota Ternate, Ferry Hamdani, menyebut terdapat 17 kelurahan dari 5 kecamatan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Infrastruktur yang rusak diantaranya talut atau dinding penahan tanah yang ambruk di 13 kelurahan. 6 unit rumah warga rusak sedang yang tersebar di 5 kelurahan. 2 bangunan kos, 1 bangunan pagar sekolah dan bangunan pagar di kantor DPRD Kota Ternate yang roboh. Bencana tersebut juga menyebabkan badan jalan nasional sepanjang 25 meter di perbatasan Kelurahan Kalumata dengan Kelurahan Ngade di Kecamatan Ternate Selatan longsor. Kejadian itu menyebabkan terjadi bencana banjir dan longsor di kurang lebih sekitar 17 kelurahan meliputi 5 kecamatan yang ada di Kota Ternate. Teman-teman dari BPBD juga diterjunkan untuk melakukan pendataan update terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi. BPBD Kota Ternate mengimbau masyarakat di 78 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi karena sesuai dengan edaran dari BMKG setempat, bencana alam tersebut masih terjadi hingga 1 pekan ke depan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, majelis kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.